simulasi BPSK kira-kira pada AWGN. Oke, jadi di sini saya import NumPy juga SNP, lalu saya import satu SciencePy namanya untuk mengeluarkan satu rumus yaitu error function. Lalu saya juga import gambar, package gambar atau pakai gambar. Oke, seperti itu. Misalkan saya punya SNR minimal, SNR min sama dengan 0. Lalu SNR maksimalnya adalah 9. Lalu EB IBN0 BNO yang satuannya dB ya, meskipun dB itu bukan satuannya sebetulnya, ini perbandingan. Oke, ini nilainya dari SNR min sampai SNR max, naikannya adalah 1. Oke, jadi dia akan naik 1 dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Oke, sekarang SNR-nya adalah numerik, jadi kita kalikan 10 dikali 10 pangkat EB N 0 dB dibagi dengan 10. Oke, jadi ini satuannya numerik. Oke, sekarang saya buat prealokasi sebagai PE atau probabilitas error. Ini adalah NP dot zeros panjang dari SNR. Satu lagi saya akan buat prealokasi untuk clear karena ini akan melakukan iterasi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini kita shift enter. Jadi ini tidak apa-apa karena saya sudah menggunakan package di atasnya. Oke, sekarang coba kita masuk ke dalam for perhitungan. Jadi saya inisialisasi I sama dengan 0. Di Python bisa kita nulis for SNR in SNR. Jadi maksudnya nanti kalau ada indeks SNR, dia akan langsung mengambil nilai SNR-nya. Biasanya kita kan indeksnya indeks 1, indeks 2, indeks 3, ini enggak, ini langsung mengambil nilai SNR-nya. Nah, PE I ya, karena dia bukan dari bagian dari SNR, itu rumusnya adalah 0,5 dikali ERFC. Lalu kita akarkan menggunakan NumPy, ini SNR. Jadi PE langsung memiliki nilai teoritis ya dari SNR. Jadi kalau SNR-nya 1 langsung dicari berapakah probabilitas errornya, kalau SNR-nya 2 berapakah probabilitas errornya. SNR ini dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk numerik. Oke, jadi sekarang kita masuk ke vector size. Nah, misalkan size-nya saya buat integer 1 juta. Saya buat 1 juta kira-kira. Nah, ini sinyalnya. Karena kita pakai BPSK, berarti nanti ada sinyal yang 1 dan minus 1. Jadi saya kalikan 2 dikali np random.runin. Nah, ini adalah bilangan paling kecilnya 0, bilangan paling besarnya 1. Tapi ditulisnya 2. Ya, jadi di Python 2 itu artinya dia sampai 1. Kalau kita nulis 10 berarti hanya maksimal sampai 9 dengan randomnya. Lalu banyak sinyalnya sama dengan vector size. Lalu dikurangi 1. Berikutnya ini spectral density-nya. Kalau ini cobaan, saya buat amplitudonya seperti ini, tinggal dibagi SNR. Jadi nanti NO-nya berbeda-beda. Oke, terus di sini kita perhitungkan noise. Jadi noise adalah NP SQRT NO dibagi 2, lalu dikalikan nilai random. Randomnya ini random, bukan random integer ya.
randn random sepanjang sinyal. Lalu berikutnya X itu adalah sinyal, ini ketika dikirimkan ditambah dengan noise. Lalu di sini kita di decoding, Y sama dengan np.sign X, jadi di proses decoding. Lalu kita hitung errornya, error sama dengan np where Y tidak sama dengan S. Jadi maksudnya adalah kalau ada error, dia akan mencari errornya di mana ketika Y tidak sama dengan S. Jadi ini yang dikirimkan, ini yang diterima. Dia akan menghitung ada berapa jumlah yang error. Kira-kira jadi di mana saja errornya. Nah, berikutnya kita harus menjumlahkan. Kita akan jumlahkan. Di sini kita konversi float, panjangnya yang pada indeks 0. Oke, berikutnya bear. Kalau di MATLAB mungkin ada ini ya, ada fungsi bitter atau bit error rate. Di sini kita tulis manual, jadi jumlah yang error dibagi dengan bit yang dikirimkan. Oke, lalu supaya dia looping 1. Artinya i ini akan ditambahkan dengan 1 secara terus-menerus. Kita shift enter. Ini harusnya dikali. Oke, sekarang tidak ada lagi yang error. Sekarang kita akan buat gambar. Jadi pertama gambarnya saya buat semilogi. Sumbu X nya adalah BNODB, lalu ini PE sebagai teori. Lalu saya buat dia O, itu markingnya O, warnanya biar yang menentukan Python. Lalu labelnya adalah saya tulis teori. Lalu ini saya copy, saya paste. Lalu ini saya ganti menjadi bear, ini menjadi simulasi. Jadi kita akan perbandingkan grafik kurva teori dan kurva simulasi. Oke, berikutnya saya tampilkan gridnya. Saya buat true dengan menggunakan, karena ini semilogi, jadi saya akan menggunakan 2 garis kecil dan garis besar, atau garis mayor dan garis minor. Lalu saya tulis legendnya. Ini lokasinya base. Labelnya tadi. Ini labelnya adalah bear. Berikutnya kita plt.show, shift enter. Nah, ini kurva kita. Jadi ini sangat sama ya hasil antara teori dengan simulasi. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini banyak yang bisa kita modifikasi. Misalkan contohnya kita bisa menambahkan teks di sini, teks rumus. Jadi misalkan saya pengen nambah teks di sini, sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya sekitar 10 pangkat min 3. Jadi misalkan di tengah-tengah sini saya tambahkan plt.text gitu ya. Sumbu X-nya tadi adalah 2 pada aksis di bagian kurva atau di bagian grafik, lalu di sumbu Y-nya adalah 1E min 3. Lalu saya tuliskan, nah betulnya kira-kira ini kelebihannya. Oke, sekarang kita punya tulisan di sini di 2 10 pangkat min 3. Jadi startnya di sini. Nah, kita bisa menambahkan sebuah kotak misalkan ya. Jadi sangat sederhana, tinggal tulis koma, lalu kita tulis BB box, shift enter. Nah, dia sekarang seperti ini gambarnya. Kita bisa buat dia misalkan 0,75. Jadi lebih transparan gitu ya kira-kira. Nah, kita juga bisa bikin dia memiliki title, tinggal plt.title, plt.title, kurva, bear. Terus kita juga bisa tambahkan di sini urutan, berarti gambar 1, fix size. Jadi kita bisa tentukan sendiri mau berapa kali berapa resolusinya.
misalkan 6 kali 4, atau kita ingin resolusinya square, misalkan 6 kali 6, dan dia langsung adaptif. Dan kita juga bisa save langsung, save misalkan dengan nama bear.pdf, save enter. Jadi kalau kita lihat misalkan di sini di untitled yang tadi, sekarang sudah ada grafik bear. Nah, jadi grafik bear-nya sudah dalam bentuk PDF. Jadi kalau kita zoom berapa kali pun dia tidak akan pecah. Nah, demikianlah video dari saya. Di sini juga kita bisa langsung file download as latex untuk nanti diedit dalam publikasi atau mau buat buku, atau bisa juga dikonversi ke PDF, atau bisa juga kita jadikan sebuah slide materi pada perkuliahan misalkan, atau presentasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon koreksi jika ada salah kalimat atau salah terminologi. Terima kasih.